got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my mind, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aida Wardani. Di video kali ini kita akan melakukan bagaimana cara uji normalitas dengan data X berdistribusi normal dan data Y yang berdistribusi tidak normal menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui apa pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Metode dalam uji normalitas yang umum digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji Shapiro-Wilk yang digunakan untuk sampel berukuran kecil hingga sedang. Umumnya, kurang dari 50 responden, tetapi tetap dapat digunakan pada sampel yang lebih besar. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam mendeteksi penyimpangan dari distribusi normal. Jadi, kriterianya itu jika signifikan p-value lebih besar dari 0,05, itu data berdistribusi secara normal. Jika signifikan p-value kurang dari 0,05, itu data tidak berdistribusi secara normal. Nah, ini adalah tampilan awal SPSS. Jadi sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai data dengan nilai ujian bahasa Indonesia dan skor minat baca. Langsung saja kita masukkan nilai ujian bahasa Indonesia ke data view SPSS. Nah, jika sudah dimasukkan semua ke data view, kita klik variabel view. Nah, di sini muncul name, desimal, dan measure. Kita isi terlebih dahulu name-nya. Begitu juga kita klik desimal, kita kasih nilai angka 0. Selanjutnya measure, karena kita menggunakan angka, maka klik scale. Nah, jika sudah terpenuhi mulai dari name, desimal, dan measure, kita langsung saja praktikan. Klik analyze, setelah itu deskriptif statistik, klik explore. Nah, di sini ada kolom dependent list, nilai ujian bahasa Indonesia dan skor minat baca. Untuk nilai ujian bahasa Indonesia, kita pindahkan ke kolom dependent list. Begitu juga nilai skor minat baca, kita pindahkan ke dependent list. Jika semua sudah dimasukkan, kita klik plots. Setelah kita klik plots, klik normality plots by test. Setelah itu kita klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS pada uji normalitas Shapiro-Wilk yang fokusnya pada test of normality. Nah, di sini ada kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi sebelum melakukan interpretasi pada output test of normality, lebih baiknya kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji normalitas Shapiro-Wilk. Jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05, berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan jika nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05, berkesimpulan data berdistribusi secara normal.
Nah, dan bisa kita lihat di kolom Sapirowik ini, nilai signifikan pada ujian bahasa Indonesia dengan nilai signifikan 0,560 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka termasuk data berdistribusi secara normal. Dan nilai dari skor minat baca dengan signifikan 0,001 yang artinya kurang dari 0,05, maka dinyatakan data tidak berdistribusi secara normal. Nah, dari kedua nilai ini mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan nilai tidak signifikan lebih kecil dari 0,05. Jadi, kita bisa tarik kesimpulannya, data berdistribusi secara normal dengan variabel X, nilai ujian bahasa Indonesia. Dan data tidak berdistribusi normal dengan skor minat baca dengan variabel Y. Itu saja teman-teman. Jika kalian masih kebingungan, simak video saya baik-baik ya. Jangan lupa subscribe, like, comment.